Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkapkan sebanyak 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan dari jumlah tersebut, 31.250 formasi diisi oleh Kepala SPPG yang dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Sementara 750 formasi lainnya diisi oleh umum. Masing-masing terdiri atas 375 tenaga akuntan dan 375 tenaga gizi. Dadan menyebut seluruh peserta tahap kedua telah melalui proses pendaftaran, seleksi berbasis komputer, serta pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk P3K. Ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris saya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya suami mapan atau mungkin teman dia sendiri untuk mencari rupiah itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana, apa kabarnya saudara-saudara saya hanya berpatok dari sini? Yang kedua adalah kami bangga pakai seragam ini. Kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita. Saya berharap mudah-mudahan Bapak Bupati yang baik, walaupun kami harus menyembah kakinya, kami diharuskan datang. Bila pun ada kesalahan kami yang memang begitu fatal, tapi mohonlah, kami ini butuh Pak, kami ingin sama ke 65 orang. Dan bila pun kami terputuslah kami semua Pak. Jangan anak ada yang diputus dan ada yang tidak. Dalam hal ini kami tidak ada bersuujon ataupun apapun. Kami tahu pemimpin kami ini baik dan mempunyai hati yang baik. Sangat baik Bapak Bupati kami ini. Mudah-mudahan Bapak tersebut bermurah hati. Ada sebuah negara di mana gaji SPPG itu jauh lebih tinggi daripada gaji guru honorer. Ada sebuah negara di mana anggaran pendidikan hampir setengahnya dipotong untuk makan bergizi gratis. Negara ini tentu saja bukan negara yang sudah maju secara pendidikan, tapi sebaliknya. Jadi begini ceritanya, setiap pagi ada banyak guru honorer di setiap daerah yang kemudian mereka memulai rutinitas yang sama. Datang ke sekolah, masuk ke kelas, menyiapkan bahan ngajar, membuka kelas, lalu kemudian pulang dengan memperhitungkan ekonomi mereka yang ketat akibat gaji yang jauh dari kata layak. Mereka mengajar sejak matahari belum tinggi, lalu pulang setelah hari mulai meredup, dan kemudian mereka menerima penghasilan yang kerap tidak cukup. Pada saat yang sama di negara ini, negara sedang fokus untuk mengelola angka-angka yang cukup sangat besar di sektor pendidikan. Tadinya kita mengira ini merupakan kabar baik, karena sekitar 757,8 triliun itu dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Tetapi sayangnya, hampir setengahnya, 335 triliun justru dialokasikan dari anggaran pendidikan untuk makan bergizi gratis. Gaji SPPG yang mengelola makan bergizi gratis dianggap sebagai tulang punggung sehingga gajinya itu adalah 2,2 juta hingga 3,2 juta. Tentu ini merupakan angka yang wajar untuk pekerja profesional, tapi tidak akan wajar dan persoalan besar akan muncul ketika kemudian kita melihat perbandingan ketika diletakkan di dalam ruang kelas, di mana di dalam ruang-ruang kelas tempat mereka mendistribusikan makan bergizi gratis kepada siswa, itu ada tulang punggung pendidikan. Sebut saja namanya dengan lantang, yaitu guru, spesifiknya guru honorer. Setiap hari mereka mendidik anak-anak penerima manfaat MBG, mengelola kelas, membentuk karakter anak-anak, dan menjaga ritme pendidikan nasional. Tentu saja cita-cita negara untuk menciptakan generasi emas 2045 tidak pernah terlepas dari tulang punggung pendidikan ini. Tetapi rata-rata dari guru honorer ini mereka hanya menerima gaji oleh negara 300 sampai 400 ribu per bulan. Bahkan mereka baru menerimanya 3 bulan setelahnya, 6 bulan setelahnya. Kalau misalkan ngomongin soal pengabdian, ngomongin soal tulang punggung, tidak sedikit tentu saja yang kita tahu bahwa dari mereka yang mengabdi bahkan lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Di banyak daerah di titik di negara yang cukup sangat besar itu, persoalan ketimpangan ini tidak hanya kemudian menjadi persoalan atau obrolan di dalam ruang kelas semata atau sesama guru-guru semata. Tapi ini berubah menjadi poster tuntutan, ini berubah menjadi orasi jalanan, ini berubah menjadi aksi demonstrasi. Pertanyaannya, siapa yang salah? Ketika pendidikan bukan prioritas, ketika hampir setengah anggaran pendidikan diambil, ketika kemudian gaji para pendidik tak masuk akal, maka siapa yang perlu disalahkan? Halo Sobat Info dong, selamat datang di channel yang nggak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng.
Di negeri yang katanya pendidikan adalah kunci masa depan, justru orang yang memegang kunci itu seringkali hidupnya paling tidak pasti. Hari ini kita tidak sedang membahas politik luar negeri, bukan perang, bukan geopolitik, tapi soal keadilan, yang jaraknya semakin jauh dari ruang kelas. Bayangkan, seorang guru honorer mengajar belasan hingga puluhan tahun, mencetak dokter, insinyur, bahkan pejabat, namun pulang ke rumah dengan gaji yang bahkan tidak cukup disebut upah layak. Sementara itu, pegawai program makan bergizi gratis yang baru berjalan, yang masa kerjanya masih hitungan bulan, akan diangkat menjadi PPPK pada Februari mendatang. Sobat Infodong, yang satu mendidik masa depan bangsa, yang satu menyiapkan piring makan. Keduanya penting, tapi kenapa perlakuannya seperti langit dan bumi? Sobat Infodong, mari kita jujur sebentar. Guru honorer di Indonesia itu bukan sedikit, jumlahnya ratusan ribu. Banyak di antaranya sudah mengabdi 10, 15, bahkan lebih dari 20 tahun. Mengajar dari pagi sampai siang, mengoreksi tugas sampai malam, ikut rapat, ikut pelatihan, ikut upacara, ikut tanggung jawab moral sebagai pendidik. Tapi soal kesejahteraan, gajinya seringkali bahkan tidak sampai 1 juta rupiah per bulan. Ada yang dibayar per jam, ada yang dibayar kalau anggaran turun, ada yang menunggu berbulan-bulan. Ironisnya, mereka tetap bertahan, karena bagi guru honorer, mengajar bukan sekedar pekerjaan, tapi pengabdian. Sayangnya, pengabdian tidak bisa dibayar dengan janji. Sekarang kita lihat sisi lain. Program makan bergizi gratis adalah program besar. Tujuannya mulia, memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam keadaan lapar. Dan untuk menjalankan program ini, dibentuklah SPPG. Pegawainya direkrut, digaji dan kabarnya akan diangkat menjadi PPPK mulai Februari mendatang. Sekali lagi, program ini penting, tidak ada yang membantah. Tapi Sobat Infodong, yang jadi pertanyaan bukan soal penting atau tidak, melainkan soal keadilan prioritas. Bagaimana mungkin orang yang baru bekerja sebentar sudah punya kepastian status, sementara guru honorer yang mengabdi puluhan tahun masih disuruh sabar, disuruh menunggu, disuruh memahami kondisi negara, disuruh ikhlas. Sobat Infodong, coba kita bandingkan secara sederhana. Pegawai SPPG, baru direkrut, gaji relatif jelas, status PPPK sudah di depan mata. Guru honorer, mengabdi belasan tahun, gaji tidak menentu, status masih menggantung. Negara yang kuat dibangun dari pendidikan, dan pendidikan berdiri di pundak guru. Kalau guru saja tidak diberi kepastian hidup, lalu kita mau berharap apa dari kualitas generasi berikutnya? Lucunya lagi, guru sering diminta profesional, tapi diperlakukan tidak profesional. Diminta disiplin, tapi digaji seadanya. Diminta mendidik karakter, tapi hidupnya sendiri tidak dijamin. Sobat Infodong, negara tidak boleh lupa urutan prioritas. Makan bergizi penting, tapi pendidikan adalah fondasi. Anak yang kenyang tapi tidak terdidik tetap akan kesulitan. Tapi anak yang terdidik, bahkan dalam keterbatasan, masih punya harapan. Kalau anggaran bisa dipercepat untuk pegawai baru, mengapa tidak bisa dipercepat untuk guru honorer? Kalau status PPPK bisa dipastikan untuk program baru, mengapa guru yang sudah lama mengabdi masih disisakan ketidakpastian? Guru honorer tidak menuntut kaya, mereka hanya ingin adil, ingin dihargai, ingin diakui, ingin hidup layak dari profesi mulia yang selama ini mereka jalani. Karena bangsa besar bukan hanya soal program besar, tapi soal bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang paling berjasa dalam diam. Nah, sekarang giliran kalian nih Sobat Infodong. Kalau menurut kalian ini tidak adil, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.